Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Fatmawati, CGP Angkatan 9, Kabupaten Purwakarta. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi individu tentang pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1. Pertanyaan pemantik, bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda? Saya adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar yang saat ini mengampu kelas 6. Di kelas 6 ini saya mempunyai murid-murid yang beragam, mulai dari bakat dan minat, kegemaran, cara belajar, lingkungan keluarga dan pergaulan, sosial ekonomi dan budaya, serta keragaman fisik dan psikis. Untuk melayani kemampuan murid yang berbeda, saya telah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal murid, kemudian melakukan wawancara untuk mengetahui minat mereka, dan saya juga mengobservasi secara langsung sehingga mengetahui profil belajar mereka. Dengan data yang tersedia, saya membuat rencana pembelajaran dengan menerapkan strategi yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Saya juga melakukan penilaian berdasarkan kriteria tertentu, dan saya juga melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Yang saya lakukan agar pembelajaran lebih mudah bagi murid adalah menggunakan model pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid, menerapkan beberapa metode dalam pembelajaran, menggunakan beberapa sumber belajar yang berbeda, menggunakan media pembelajaran yang beragam, dan melakukan penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor. Dalam proses pembelajaran, perlakuan saya terhadap individu berbeda-beda. Hal ini saya lakukan sesuai kebutuhan belajar mereka. Untuk murid yang memiliki kemampuan lebih baik dalam menyerap pelajaran, saya menyediakan beberapa materi tambahan untuk memperdalam wawasannya. Sedangkan untuk murid yang kemampuannya kurang dalam menyerap materi pelajaran, saya memberikan waktu lebih untuk pendampingan agar lebih mudah dalam menyerap materi pelajaran. Dampak dari kegiatan ini adalah murid yang berkemampuan lebih tidak akan membuat kegaduhan di kelas yang mengganggu temannya, dan murid yang berkemampuan kurang akan dapat memahami materi pelajaran dengan baik. Tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran antara lain: 1. Penyusunan materi pembelajaran yang memerlukan waktu lebih. 2. Kegiatan pembelajaran di kelas membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga terkadang alokasi waktu yang disediakan tidak mencukupi. Yang ketiga, target pencapaian materi yang harus selesai terkadang membuat pembelajaran tidak optimal. Tindakan-tindakan yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan yang ada antara lain: 1. Menggunakan materi yang sudah tersedia. 2. Saya mengalokasikan waktu yang lebih sedikit untuk materi yang lebih mudah. 3. Terkadang saya memberikan materi tambahan lewat video jika ada materi yang terlalu sulit. Kemudian saya meminta murid untuk mempelajarinya di rumah terlebih dahulu agar tidak menghabiskan waktu di kelas. Menurut saya, untuk mengakomodasi tantangan keberagaman murid, maka tindakan yang harus dilakukan adalah: yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran menggunakan strategi dan metode yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Demikian refleksi individu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.